warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Malam hari ini kita kumpul kembali ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Ya, alhamdulillah. Sebagaimana biasa kalau udah kumpul-kumpul gini pasti ada yang jadi bahasan kita nih, gitu kan. Nah, Bang Andri gimana Bang Andri? Ada yang mau dibahas atau jadi unek-unek dulu? Ya, ntar tuh. Oke, Mas Kris. Ada cinta. Mas Kris? Ya. Oke. Ya, gini teman-teman ya. Ini sebentar lagi kita mau memasuki tahun baru Hijriyah. Nah, tahun baru Hijriyah itu identik sama hijrah katanya kan. Nah, yang harus dihijrahi itu yang harus atau makna hijrah itu seperti apa sih? Sebelum kita ke narasumber ya. Sebelum kita ke Pak Yai, nah kita diskusikan dulu. Menurut Bang Andri, hijrah itu apa? Tahun baru hijrah itu apa? Kalau hijrah sih, pengertian hijrah kalau saya perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain gitu. Oke, ya. Jadi ibaratnya kalau dari diri mencoba untuk berubah gitu. Untuk berubah. Oke. Siap. Mas Kris, tahun baru hijrah menurut Mas Kris itu apa sih? Belum tahu saya. Belum tahu. Kalau Mas Ai tahu ya. Kalau Tahu Mas Mas Ai Ei? tahu ya. Tahu Mas Ei? Tahu ya. Gitu. Pindahan. Kayak gitu ya. Ah, Kang Ahmad. Gimana Kang Ahmad? Tahun baru hijrah itu apa Kang Ahmad? Iya. Aduh, apa? Iya. Apa itu? Ada COVID. Tahun baru hijrah itu apa? Hijrah ya berpindah ya Pak. Hijrah pindah. Pindah. Oke. Pindah artinya pindah. Ya. Dari yang Suatu. buruk atau ke yang baik bisa jadi. Oh, gitu ya. Hijrah dimaknai seperti itu ya. Oke. Nah. Ini ada yang mau nambahin? Nambahin Nggak. apa? Ini tentang masalah tahun baru hijrah ini Nggak, gimana? nggak. Udah, gitu ya. Jadi Iya. kesimpulannya tahun baru hijrah menurut Bang Andri, tahun baru hijrah itu dilaksanakan dengan berpindah ya. Ya, Berpindah dari dari keburukan menjadi kebaikan. dari keburukan kepada kebaikan gitu. Sama definisinya Kang Ahmad juga tadi ya. Gitu. Kalau Kang Kris belum komen gitu. Ya tahunya Mas Ai ya. Taunya masih Ya masih. iya masih mualaf. Nah, baik, untuk lebih lanjutnya, lebih detailnya kita langsung ke narasumber kita. Sampean sendiri gimana? Oh iya. Oh iya, saya sendiri belum. Ngeles. Tahun baru hijrah. Tahun baru hijrah. Ini menurut saya ya, gitu ya. Tahun baru hijrah itu dimulai ketika hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Itu setahu saya. Dan hijrahnya itu, Oh, hijrahnya Nabi Muhammad itu memang diawali dari apa ya, intimidasi, isolasi yang dilakukan kaum itu bawah, Quraisy, bawah. Ini gua lemparin. sehingga Nabi Muhammad itu pindah dari Mekah menuju Madinah. Nah, hijrah itu sendiri bahkan sumber hadis niat itu pun dari situ kayaknya tuh. Jadi Nabi Muhammad ketika hijrah itu sempat wanti-wanti itu, barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia maka hijrahnya itu untuk dunia, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Jadi definisi tahun baru hijriyah menurut saya adalah kita memperingati tahun baru hijriyah itu dengan mempersiapkan diri kita atau dengan niat untuk menjadi lebih baik sebagaimana hijrahnya Nabi Muhammad SAW dulu dari Mekah menuju Madinah untuk menggapai kehidupan yang lebih baik, baik dunianya ataupun akhiratnya, seperti itu. Nah, itu jawaban dari saya Pak Yai. Gitu kan. Ya, untuk lebih lanjutnya kita persilakan kepada narasumber kita Pak Yai menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sanak kadang sing ora wedi. Para teman-teman, sahabat, karib yang dirahmati Allah. Rahayu sagung dumadi.
Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan cucuran, limpahan, rahmat, maghfirah, barokah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Menanggapi tema diskusi ya, tadi fokusnya pada tahun ya. Iya, tahun baru. Tadi pertanyaan apa? Tahun Baru Hijriah. tahun Hijriah, baru Muharram. Hijriah ya. Oke. Ya, sebelum saya ikut turun rembuk dalam hal diskusi ini ya, seyogianya ngopi disik. Ngopi ya. disik, monggo. Disik. Ngopi disik. Ngopi disik. Ngopi disik. Alhamdulillah. Mantap, alhamdulillah. Kopi Mega Mendung. Kopi mana kopi? Wah, kopi mana kopi? Produk Tursin. Tursin. Produk Tursin ya. Alhamdulillah. Kiai Haji Abdul Malik Malang. Malah. Seger bro. Alhamdulillah. Kalau nggak percaya cobain dah. Iya. Alhamdulillah. Ngopi, disik, Disik. ngolah pikir, diskusi, asik. Kurang sempurna ngopi kalau enggak Rokokan. rokoknya juga Tursin. New normal, New normal. Tursin. Nah, ini new normal. Kita ngopi rokok, jadi ngorok. Nah, Ngopi rokokan, ngopi rokokan. ngolah pikir roh sing pokok, Pokok. namanya ngorok. Temanya tahun baru Hijriah. Hijriah. Tahun baru Hijriah. Kita bicara tahun dulu. Oke. Tahun itu bagian dari bilangan waktu. Waktu 1 tahun, ya kan? Bilangan waktu 1 tahun. Nah, itu bilangan tahunnya ada perbedaan. Ada yang mengatakan 1 tahun sama dengan 365 hari. Iya. Ya jumlahnya dibagi menjadi 12 bulan. 52 minggu kan gitu ya. Nah itu 365 itu biasanya digunakan untuk tahun Masehi. Masehi. Jadi ada tahun Masehi. Nggih. Nah ini namanya tahun baru Hijriah. Hijriah. Saya jawab tahunnya dulu. Ya. Tahun itu bagian daripada bilangan waktu 1 tahun. Gitu ya. Kemudian Hijriah. Tahun baru Hijriah ini identik ya, digunakan oleh sebagian kaum muslimin. Iya. Tapi tidak semua kaum muslimin nyatanya mengerti tahun Hijriah. gitu. Iya, iya. Kalau Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Yujem, Yuna, Sri, sampai Desember apa? Giliran tahun baru Hijriah kan dari Muharram, itu Safar, Rabiul. Jarang yang ngerti. Iya. Kaum muslimin sendiri, anehnya. Tapi diklaim ini, diidentikan ke tahun baru Hijriah adalah tahun baru Islam, artinya tahun barunya kaum muslimin. Iya. Sehingga yang sering dipakai secara umum itu Masehi, Masehi. Malahan. Malahan. iya kan? Iya. Padahal di Indonesia mayoritas Muslim. Muslim. Memang jarang yang tahu. Nah, Hijriah. Hijriah itu kan dari hijrah. Hijrah. Hijrah itu ya menurut lugah bahasa artinya pindah. Pindah. Ya. Berarti tahun baru Hijriah nih, tahun baru pindah. Iya, tahun baru pindah. Pindah dari mana? Dari Tuban ke Jakarta. Kayak saya ini, Iya. ya kan? Tahun hijrah saya ya dari tahun 74 hijrah ke Jakarta. Iya, Iya. Mas Kris, tahun hijrahnya kapan? Nah itu hitungannya tahun Masehi dulu saya, Tahun bukan pakai Masehi. hijrah. Iya, Tahun 1974 itu Masehi Masehi. yang saya pakai. Nah itu hijrah.
tahun hijrah saya. Ya waktu kalau hijrahnya ya saya nggak ngitung dulu, jalanannya nggak pakai hijrah waktu itu, pindahnya yang diinget-inget tahun 1974 Masainya. Iya, iya. Tapi itulah tahun hijrah saya dari Tuban ke Jakarta. itu. Ya kan? Nah, sebetulnya ya kalau hijrah itu artinya pindah. Ya. Ya ada pindah dari Klaten ke Jakarta. Ya pokoknya kalau pindah dari satu tempat ke tempat lain karena hijrah. Jadi tahun baru itu apa? Tahun baru ketika dia pindah. Artinya kan gitu. Iya. Udah kan? Paham? Ayo udah, udah. Nah, coba. Kalau pertanyaannya kan itu. Tahun baru hijrah itu menurut zaman apa? Ya udah, Iya. tahun baru hijrah artinya begitu. Terus yang mau ditanyakan apanya? Selanjutnya apa ya? Pertanyaan selanjutnya kalau Nah, begitu. ya terus. udah. Ya, saya jawab simpel aja. Iya. Enggak usah bertele-tele. Pertanyaan selanjutnya. Kalau emang nggak ditanyakan ngapain dijawab? Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini kan tahun baru hijrah ini kan merupakan momentum, Pak Yai. Di mana kaum muslimin juga bisa dibilang memperingati atau merayakannya ya. Apakah tahun baru hijrah itu yang sekarang menjadi momentum atau perayaan kaum muslimin itu apa ya, membawa kesan atau apa ya, membawa kesan atau seharusnya bagaimana sih gitu? Kaum muslimin seharusnya bagaimana dalam menyikapi tahun baru hijrah Nah, ini? sekarang berarti konteksnya Mm-mm. kenapa tahun baru hijriah dijadikan sebuah momentum kemudian dibentuk sebuah peringatan, Peringatan, betul, diperingati. betul. Iya, iya. Emang kalau nggak diperingati kenapa sih? Nah, iya. Itu. Kan begitu dalam pertanyaannya. Betul, betul, betul. Kenapa diperingati ya? Kenapa diperingati? Ini juga saya harus pakai khususnya. Baik. Khususnya kaum muslimin, Muslimin. karena yang bukan kaum muslimin nggak pernah memperingati tahun baru hijriah. Betul, betul. Beda dengan tahun baru Masehi. Betul, betul. Tahun baru Masehi itu yang punya orang Almasih, Iya. yang menggebu-gebu kaum muslimin. Tapi yang tahun baru hijriah yang punya kaum muslimin Heeh. malah Heeh. kendo-kendo gitu kan. Kendo, gitu. Nah, kalau cerita peringatan kan Iya. nggak semeriah ke Masehi. Iya, betul, Enggak. betul. Kalau dibilang momentum apa? Iya. Tapi boleh lah kalau kita mau ada hikmah apa sih belum dibalik itu. Iya. Kenapa kok tahunnya hijriah? Iya. Kok nggak seperti Masehi? Iya. Kalau Masehi kan sudah tahun Masehi, berarti tahun yang perhitungannya, bilangannya terhitung dari mulai lahirnya Isa Al-Masih. Iya. Nah, kalau sekarang tahun 2025, terhitung dari lahirnya Isa Al-Masih sampai sekarang itu 2025 tahun usianya Isa Al-Masih. Iya. Disebut Al-Masih, Iya. jelas. Nah, ini hijriah. Mm-mm. Dari kaum muslimin tahun baru hijriah. Kenapa kok tahun barunya hijrah? Nah, karena perhitungan kalender muslim itu dihitungnya bukan mulai lahirnya Nabi. Terhitungnya dimulai hijrahnya Nabi, perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu yang diperingati. Loh. Kenapa? Monggo, Pak. Nah, ini nambah saya. Beton nanti. Aku Oh, ini nih kesenangannya. Kesenangannya nih. aku jangannya mau. Heeh. Tadi sayurnya kelueh saya. Kelueh. Nah, sekarang dikirim betonnya. Apa? Beton kelueh. Godok. Pun monggo disambi. Buat dorongan ngopi. Dorongan ngopi. Jadi gitu ya. Iya, iya, siap. Itu antara Masehi dan Hijriah. Hijriah. Kalau Masehi terhitung dari lahirnya Isa Al-Masih disebut tahun Masehi. Oke. Tapi kalau tahun baru Hijriah terhitung dari sejak hijrahnya Nabi, pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu disebut tahun 1 Hijriah. Ya, kenapa sih kok nggak dihitung dari mulai lahirnya? Toh waktu lahirnya udah ada bilangan. Dan belum bisa menyebut tahun berapa. Oke. Sehingga lahirnya Nabi 12 Rabiul Awal tahun gajah, Iya. Amul Fil. Ampun sih. Kenapa nggak mulai dari situ? Iya, iya. Ya kan? Iya. Tahun apa? Miladiah mereka. Iya. Miladiah siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tapi kenapa Hijriah? Iya. Nah, kan gitu lah sebetulnya. Iya, iya, iya. Itu. Nah, terus sekarang diperingati. Iya. Ya kan? Ada peringatan. Banyak ini peringatan kalau tahun baru Hijriah ini. Heeh. Ada peringatan tahun barunya. Iya. Ada peringatan suronya. Iya, suruhnya dijawab. Bahkan ada yang puasa. Iya. Asuro. Suro. Itu identik itu Muharram itu identik dengan suro. Iya.
Asyura itu hari ke-10 Muharram. Hijriah. Nah, gitu. Iya. Ya, itu peringatan-peringatan banyak. Ya. Kalau mau ramenya, ramean suronya. Suro itu ada grebeknya. Oh, ada grebek. Wah, grebek suro nanggap wayang, nanggap mau, soreokan segala macam, sedekah desa di kampung itu. Kalau tahun baru hijrah sepi-sepi aja. Kalaupun itu dibilang momentum apa itu ya. Iya. Cuman kemungkinan yang namanya peringatan itu mengingatkan kita. Iya. Kenapa mengingatkan kita? Barangkali kita lupa. Atau mungkin ada yang belum tahu gitu. Iya. Ada apa di balik hijrah? Itu mestinya yang ditanyakan. Iya, ada apa di balik hijrah? Nah itu loh menurutnya. Iya. Terus kenapa pindah gitu ya? Tentunya kalau perjalanan Nabi ini apa yang dilakukan Nabi itu kan ujung-ujungnya menjadi sumber hukum. Semua yang dilakukan Nabi Muhammad itu jadi sumber hukum. Iya. Baik itu wajib, sunnah, makruh, Makruh. haram ya kan, Iya. Atau mantu. mubah. Mubah. Semua yang dilakukan ini jadi sumber hukum loh masalahnya. Iya. Termasuk masa hijrah ini. Kalau Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah kan dilakukan, sahabat mengikuti, Iya. bisa menimbulkan hukum. Lalu bagaimana hukumnya hijrah bagi kaum muslimin? Pertanyaan baru lagi. Pertanyaan baru. Wajib, Wajib, sunnah, haram, haram, makruh, atau boleh-boleh aja. boleh-boleh aja. Loh panjang kalau kita Panjang. cerita apa yang ada di balik itu. Iya, betul, Gitu. betul. Nah, tapi kan konteksnya ditanyakan cuma hijrah ya kan, Hijrah. tahun baru hijrah ya. Hijrah itu pindah. Pindah. Pak Wagio dari Klaten pindah ke Jakarta itu hijrah. Hijrah. Kalau dibilang wajib lah, gua udah hijrah, Iya. ya kan? Iya. Kalau bilang sunnah, gua udah hijrah. Udah hijrah. Oke. Kalau memang itu dijadikan sebagai sumber hukum, Sampai sumber hukum. udah hijrah kita. Yang nggak hijrah kan sampean, Iya. sama Ahmad. Iya. Hijrah dulu. Orang Betawi lahir di sini, gede di Hijrah sini. kemana? Hijrah dulu. Belum nyunah Rasul. Iya, belum nyunah Rasul ya. Nah, dia hijrah kagak nyunah, kawin nyunah. Ih, kawin Ya, makanya nyunah. kalau Hijrahnya nyunah, kagak ini. Nah, itu. Nah, kalau wajib, Iya, bener. Kalau wajib repot sumber ini. hukum. Dan ini ada pekeh itu pendapat nanti. Nah. Ada yang menghukumi wajib, ada yang menghukumi sunnah, Heeh. ada yang menghukumi mubah. Mubah. Itu Iya. boleh aja. Boleh-boleh aja. Nah, jadi kenapa timbul hal seperti itu? Heeh. Karena hijrahnya Nabi bukan semata-mata pindah sebagai apa imigran, bukan. Hijrahnya Nabi itu karena kronologisnya ada indikasi jihad, Jihad. perjuangan. Perjuangan. Karena setelah Muhammad itu diekrarkan ya kan menjadi nabi akhir zaman, banyak protes, nggak semua orang percaya karena sebelumnya sudah ada keyakinan Iya. ya kan, Iya. ada kaum Nasrani, ada kaum Yahudi Iya. ya kan, bahkan dulu ada namanya pendeta namanya Bukhairo, Iya. ada pendeta yang namanya Warokoh, itu justru saudaranya Siti Khadijah. Iya. Dan Nabi Muhammad sendiri juga itu bersamanya. Iya. Itu masalah. Ada kaum pagan, para penyembah berhala. Iya. Nah, ketika dia menjadi nabi, Iya. mensiarkan, mendakwakan dinu tauhid. Ini tauhid. Itu awalnya. Tinggalkan berhala-berhala itu, musyrik. Nah, Musyrik. marah nggak? Marah lah. Di mana-mana orang dimusyrikin marah. Orang Jawa doang dibilang musyrik kagak marah, itu saking baiknya, tolerannya, biarin aja, ngalah aja lah. Gitu. Iya. Orang-orang dibilang musyrik marah. Marah. Iya. Dikira Abu Lahab gak marah. Marah. Yang tadinya sayang jadi marah. Marah. Abu Jahal yang tadinya sayang sama Nabi Muhammad Iya. marah. Karena apa? Suruh ninggalin Tuhan-Tuhannya, berhala-berhalanya. Iya. Suruh ganti Tuhan satu. Mereka beralasan dengan logika mereka. Iya. Tuhan gua banyak aja gua masih ribet hidup, gimana suruh Tuhan satu kan mereka. Tuh, Iya. timbul kan kontroversi, benturan. Nah, waktu Nabi Muhammad kan istilahnya pemulung juga belum banyak, belum kuat. Iya. Ya kan, waktu itu masih baru Nabi Muhammad, Abu Thalib, ya kan? Abdul Muthalib baru udah wafat. Iya. Siti Khadijah, Warokoh, Maroko. bin Nawfal yang masih mendukung waktu itu. Ya.
Mungkin juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq belum masuk mungkin kan. Masuk, ya. Umar bin Khattab juga belum masuk mungkin. Masuk, ya. Ya kan? Iya. Dimusuhi. Dimusuhi. Bahkan terancam mau dipenjara, mau dibuang, mau Iya, dibunuh. dibunuh. Bahkan sempat dikepung. Iya, betul. Diriwayat. Dan pada saat dikepung oleh kaum kafir Quraisy, itulah yang kemudian Nabi ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang waktu itu tempat tidurnya digantiin Sayyidina Ali, tempat tidurnya Muhammad, sehingga Sayyidina Ali yang ketiban pulung. Ketiban pulung. Jadi hijrah itu ada ruhnya. Lalu apa ruh di hijrah? Ruh hijrah itu adalah jihad. Gitu loh. Iya, iya. Jihad. Nah, udah ke Madinah. Ya kita singkat aja. Iya. Begitu sudah di Madinah, dan di Madinah sebagian sudah sahabat sudah ke sana, sudah ada komunitas, sehingga di Madinah sudah ada kaum Ansor. Sehingga kaum Muhajirin berikutnya sudah dapat bantuan. Ansor itu orang yang membantu, yang menolong. Hijrah itu orang yang pindah, dapat bantuan. Bahkan ada orang kaya yang siap menawarkan rumahnya. Saya punya rumah 3, saya mau tempatin, tidak perlu ngontrak. Jadi ngontrakin rumah itu nggak nunah. Yang nunah itu punya rumah 3, ada saudara kita nggak punya rumah, tempatin aja, nggak usah bayar. Iya. Itu sunah itu. Tapi kalau bayar nggak sunah. Dulu begitu ceritanya. Iya, iya, Itulah iya. yang dilakukan kaum Ansor. Mansur. Bahkan ada yang istrinya banyak. Dan loh, pilih istri saya. Cantik-cantik semua. Yang mana yang kau mau? Akan saya ceraikan, akan saya talak. Saya nikah. Tuh, sampai kayak begitu. Mansur ya. Nah ya kan ditawanonya ambil. Kok ini dibonceng orang aja marah? Emang punya siapa? Ya Allah. Punya gua, mau gua kasih siapa? Kan gitu ya kuncinya. Iya, iya, iya. Oh, lu gitu. Bener. Kira-kira. Iya. Kalau zaman dulu, sahabat Ansor ditawarkan. Kalau kau butuh istri teman, itu istri saya banyak. Yang mana kau mau? Akan aku talak, biar bisa dinikah sama engkau. Jadi yang penting statusnya dia diperjelas. Iya, statusnya dulu. Kalau ada saudara kita yang mau, udah ditalak aja, kenapa sih? Kan bukan punya lu. Iya, punya. Buat titipin doang. Titipin doang. Mau kasih siapa kan nantinya? Nah, Iya. karena dipertahankan. Iya. Betul enggak? Bener. Emang dasar tir podo irenge, sir podo senenge, walaupun sudah disidang, yo isek ngono kan. Gawe kan. Jangan diberi aja kan. Itu loh masalahnya. Iya. Sampai di blok-blok segara itu. Lele. Yo bisa, lo saya ya kan. Los Emang ae. punya siapa kan punya Allah, mau dikasih siapa kek. Iya. Nah, memang lagi dikasih. Lagi dikasih. Gitu. Kalau orang dulu kan nggak sempat diambil, ditakwakno. Ditakwakno. Sampai udah tahu nawakne. Ngerti sahabatnya orang dibujuk barang bojone loro kok. Tangnya bojoku loro. Ngono. Enggak dibonceng wong bareng ngamuk. Beneran ngono golek nes sing anyar. Nggih. Yang bisa masuk sing kok keluar tape. Keren. Keren. Gitu ya. Nggih. Itu dulu. Nggih. Bagaimana persahabatan di zaman Rasulullah itu? Saling melengkapi. Saling Itu. melengkapi. Nah, akhirnya kan kuat di Madinah. Kaum muslimin udah mulai kuat. Kembalilah. Ya, tahun ke-8 Tahun ke-8 Hijriah. Hijriah. Kaum muslimin, Nabi Muhammad dan para sahabat bisa merebut kota Mekah. Sehingga Islam masuk di Mekah. Setelah itu Rasulullah menyatakan la hijrah ba'dal fathi. Udah enggak ada hijrah lagi, dan sudah Fathul Mekah, telah Mekah dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi jangan sok-sok hijrah sekarang ini. Iya. Hijrah apa kowe? Nah, jadi la hijrah ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Jihadun wa niyatun. Hijrah sudah tidak ada. Kamu harus pindah dari mana ke mana. Enggak ada kewajiban untuk itu. Iya. Sunnah juga enggak, Iya. gitu kan? Iya. Udah nggak ada hijrah lagi. Tapi rohnya masih ada. Kenapa? Jihad dan niat. Sehingga niat dihubungkan dengan jihad. Dengan hijrah. Hadisnya tadi dibacakan lah. Iya. Innamal amalu biniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha
awi mroati yang kihuha fa hijratuhu ila mahajaro ilai. Itu kira-kira hadisnya gitu Nggih, Bapak nggih, Ustaz Lukman. Nggih. Ape. Nggih. Nggih, Terus bisa dipahami? bisa dipahami. Itu loh sebetulnya. Nah kita sekarang mau hijrah apa tidak kan gitu pertanyaannya lagi. Terus bagaimana kita perlu hijrah apa tidak? Karena sekarang banyak mengklaim orang pada hijrah. Kita hijrah. Nah, jadi tidak berjenggot ya berjenggot. Hijrah. Hijrah katanya yang Kan begitu. tadinya celananya Raja Jawa Cingkrang kainnya sithik. cukup, sekarang bahannya rada dikurangi sih ya sih waktu ningkrak hijrah ya kan. Hijrah itu yang bagaimana kan Nah. gitu. Iya. Hijrah atau hijrah. Nah, monggo silakan kalau mau ditanggapi lagi. Panjang kalau sama terusin. Iya. Nah, kita perlu hijrah apa tidak? Kan itu Iya. pertanyaan baru. Pertanyaan baru. Gimana, Bro? Perlu hijrah nggak, Bro, itu, Bro? Nah, ini ya. Iya, ya itu jadi pertanyaan berikutnya deh. Karena tadi Bang Andri udah nyinggung dikit, Pak, gitu. Jadi hijrah itu punya definisi katanya berpindah dari sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik gitu ya. Atau bersikap dalam menyikapi tahun baru Islam itu dengan tadinya tidak baik menjadi baik gitu kan, atau tadinya sudah baik menjadi lebih baik begitu ya. Nah, jadi menurut Pak Yai ini gimana hijrah dengan versinya Bang Andri ini benar atau ada tuntunan atau tidak atau gimana Pak Yai? Sebetulnya sih Nah, nggak tahu bener atau kebenaran. ya gitu Ya kan? Kan kita tanya dalil gua nggak punya. Dia Iya. kan? Iya. Konteksnya kalau mengikuti sabda Rasulullah dalam hadis, la hijrata ba'dal fathi. Jadi sudah tidak ada hijrah pindah-pindah lagi secara fisik. Sesudah kota Mekah diduduki oleh kaum muslimin. Tidak ada hijrah itu. Iya. Jadi bagaimana kita perlu hijrah nggak? Ya tetap perlu. Nah, karena di dalam hijrah ada ruh, jihad dan niat. Ada jihad dan Hijrahnya apa? Hijratul qalbiyah. hijrah qalbiyah. Hatinya yang dihijrahkan. Salah satunya hijrah dari sifat yang buruk menuju pada sifat yang terpuji, hijrah akhlak. Ya. Atau kalau menurut sabda Nabi, siapa sih orang yang hijrah? Orang yang hijrah disebut al-muhajir. Makanya orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut muhajirin. Yang membantu di Madinah namanya ansor. Ansor itu nasorom yang menolong orang yang tinggal. Nah, Rasulullah menyatakan gini, dari kalimatnya al-muslim dulu ya, karena hijrah ini untuk orang muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna milisanihi wa yadaihi. Nah, al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Satu, al-muslim, orang disebut muslim itu adalah man salimal muslimuna. Apabila orang-orang muslim itu merasa selamat, aman, nyaman, milisanihi dari ucapannya, dari wayadai dan dari perbuatannya. Orang disebut muslim kata Rasulullah kalau orang lain ini merasa nyaman, merasa aman dari gangguan lisan dan perbuatannya. Perlu perjuangan nggak? Aku nek ngomong ini kira-kira kris loro atine apa ora? Dijaga kalau dia orang muslim. Ojo sampai nyakitin orang lain melalui lisan. Ya kan? Kalau ditusuk dengan lisan itu, wah, perepol. Kalau kena peso kayak obat merah hilang. Kalau nggak kena Tusuk lisan. apalagi dengan sikap. Nah, sekarang itu banyak orang yang ngaku muslim, ya rajin sholat dan puasa, lambene itu loh, menghujat-hujat orang, mencaci maki orang, ngolok-ngolok orang, ngapir-ngapirin orang, nyumpahin orang itu, muslim. Jumpain muslim yang lain gitu. Padahal menurut Nabi Muhammad, orang disebut muslim apabila orang lain itu bisa selamat dari ucapannya, dari lisan dan tingkah lakunya, perbuatannya. Tidak terganggu orang lain. Tidak tersakiti. Itu Islam. Nah, hal-hal yang itu perlu hijrah. Nah, hijrah itu perlu perjuangan. Makanya orang disebut hijrah itu kalau ada perjuangan, ada jihad dan niat. Ya kan, ada niat yang baik, kemudian ada perjuangan untuk melakukan niat yang baik sehingga setelah Fathu Mekah tidak perlu ada hijrah, yang ada masih jihad sama niat. Kita berjuang menjaga lisan, perbuatan kita dari hal-hal yang tidak baik.
pindah kepada yang lebih baik. Makanya al muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang disebut hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah kepadanya. Allah ngarang minum-minuman keras, dia tinggalin. Muhajir Muhajir. Ya. udah bukan lagi pindah dari Klaten ke Jakarta. Masih tetap di Jakarta, istrinya di Jakarta, mertuanya di Jakarta, anaknya di Jakarta. Dia tadinya senang minum minuman keras, kemudian ditinggalkan, itu muhajir. Nah, namanya boleh diganti. Kris Nugroho Muhajirin. Itu. Tapi nek tenanan, oleh ninggalno. Tapi nek kolo-kolo yo isek Pak, ngono ya urung muhajirin. Nah, urung ninggal lah. Betul enggak? Tadinya seneng selingkuh. Wah nggak baik kalau selingkuh terus, yang baik nikah. Nikah. Atau leren selingkuhin tuh. Muhajir. Tapi nek saya WA nih urung. Aslinya masih ada. Jane ya piye ngono lho gitu. Masih ada kangen-kangennya lah gitu loh, masih. Ya kan hijrah. Jadi orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu baru orang hijrah, namanya hijrah kolbiyah, udah nggak pindah fisik karena sudah tidak ada. Bisa dipahami bro? Bisa. Oke. Gitu. Ya kalau momen hijrah itu, ayo kita hijrah. Hijrah kolbiyah. Artinya dihijrahi, yang artinya kotor mulai diresiki. Yang biasanya mangan sambel, makan sayur lodeh, makan tongseng, makan tengleng. Saya kira sego putih wae lah ngombene ya. Ojo ngopi bareng gitu loh. Main terus. Wajar. Enggak, jangan sekedar nasinya yang putih dong. Jangan hanya air yang putih. Ya, betul. Jadinya diputihkan. Namanya tazkiyatun nafsi. Makanya putih. Supaya apa? Waktu orang yang mau ikut puasa putih, Pak, kalau kumpul istri boleh nggak? Boleh kalau bisa. Karena saya yakin nggak bakal bisa. Lemes. Kena garam, nggak kena gula. Nah itu kira-kira ya sekilas tentang hijrah hikmahnya. Kalau kita mengamalkan bisa. Dan itu hukumnya wajib jadinya. Wajib. Karena setiap orang wajib membersihkan jiwanya. Jangan dikotori terus. Hijrah minadzulumati ilan nur. Kita berpindah dari suasana yang gelap gulita, atine peteng, pindah supaya atine jadi ada. bisa dipahami Mas Wid? Nah itu kira-kira. Makanya tahun baru kita bukan sekedar tahun baru biasa, bukan sekedar hura-hura, tapi ada muhasabah. Makanya menjadi momen peringatan, bukan tanpa tujuan kita memperingati tahun baru itu. Gitu bro. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Mengeningkan kita mulai selesai? Paham? Alhamdulillah. Ini kan enak. Mana dilanjut kalau ada yang kurang paham, tanyakan. Iya, siap. Kita diskusi kok. Iya. Ya, Pak Giono. Iya, alhamdulillah. Harus dekat itu caranya. Wah, panjang lebar ya mengenai tahun baru Hijriah. Alhamdulillah. Tapi nggak kepanjangan. Enggak kepanjangan. Enggak. Yang jelas itu saya dapat pencerahannya Pak. Ya insya Allah gitu kan. Mulai hari ini dan selanjutnya ya semoga Allah berikan kita kuah ilahiyah untuk bisa berjihad, dan Allah jadikan juga niat yang tulus terus kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena inti dari jihad itu adalah berpindah. Inti dari hijrah itu adalah berpindah dari apa yang dilarang Allah menjadi sesuatu yang dicintai Allah ya, meninggalkan apa yang dilarang Allah. Seperti itu. Baik. Bang Andri, gimana Bang Andri? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Bang Andri nih ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi menyerempetkan Muharram Hijrah ya. Iya. Nah ini berkaitan dengan suro. Suro, oke. Apa maksud siap. dari malam suro Malam suro. dan sejarahnya itu gimana gitu, ada gak gitu? Iya. Yang dimaksud malam suro. Mau ditanya juga? Oh iya, berarti pertanyaan Mas Kris diwakili Bang Andri nih. Karena kan kalau Iya, Suro iya. itu kan identik dengan Jawa. Jawa, Dengan gitu. tahun baru Jawa. Kan. Iya. Ya, siap. Kenapa kok bisa bareng dengan Ya. tahun apa ini?
Hijriah. Nah, itu asal usulnya gimana gitu kan? Oke. Baik, Karena saya baik. juga baru tahu asal usul apa ini tahun baru Tahun ini, biru baru Hijriah. sekali. Nah, iya iya iya. Siap. Gitu. Ya, Pak, ini ada pertanyaan baru. Ya, apa? Pertanyaan baru dari rupanya pertanyaan Mas Kris sama Bang Andri ini sama. Intinya gimana ceritanya gitu, asal usulnya itu seperti apa kok itu jadi tahun baru Suro juga gitu kan. Ah, apa sih yang dimaksud dengan Suro itu gitu kan, terus kok tahun baru Hijriah sama tahun baru Jawa kali ya? Oh, tahun baru Jawa itu kok sama gitu Pak. Nah, itu seperti apa Pak? Sebelum Muharram itu disebut hari Asyura. Nah, sebelum Muharram itu Arya Suro ya? Ya, Ya, makanya nah, orang Jawa berarti itu sehubungan dengan itu kan? Dari Soalnya dong ngendernya Mas. Oh, nyender. Kan diskusi kan siapa Ya, aja pripun boleh. pripun Pak? Hari ini Asura itu pripun? Suro itu kalau sepengetahuan saya karena di dalam bulan Muharram Heeh. Islam itu Heeh. ada hari Asyura Ada hari Asyura. yaitu tanggal 10 Tanggal Muharram. 10 Muharram. Nah, orang Jawa itu karena terbiasa kalau hari itu kan mungkin yang lebih ditekankan gitu kan. Untuk diperingati ya terus bulan itu sampai terus disebut bulan Suro. Iya, sampai diganti bulan Ya. Suro. Iya. Ya, akhirnya disebut orang Jawa nyebutnya bulan Suro gitu. Bulan Suro. Ya, Karena dulu kecil juga bukan bulan Muharram. malam bulan satu Suro kayaknya malam angker gitu. Oh iya. Dulu ya kan. Satu Suro. Ya. Gitu ya. Itu malam angker. Iya. Apalagi besok malam Jumat Kliwon satu Suro. Ya benar. Iya, bener ya, Pak? Jumat Kliwon. Iya, bener kan Jumat Kliwon ya. Nah, ini buat lebih detailnya, lebih jelasnya kita tanya sama narasumber kita ya, Pak Yai ya. Nah, ini kayaknya agak seru-seru juga nih, ada hubungannya malam Jumat Kliwon juga nih. Monggo Pak Yai. Ya, kembali ke tahun baru Hijriah. Iya. Tahun baru Hijriah didirikan dengan tahun baru Islam. Mm-mm. Itu dimulai dari bulannya namanya Muharram. Muharram. Jadi kalau perhitungan itu dari dulu sudah ada, cuman penanggalan aja yang belum punya waktu itu. Mm-mm. Ini hanya masalah penanggalan. Iya. Nah, hubungannya dengan Suro, tahun baru Hijriah dengan Suro. Suro itu ada hari-hari yang sangat sakral, yang berkenaan dengan jihad, perjuangan. Perjuangan. Sebelumnya Asyura itu kan Asrun ya. Asrun. Asrun itu kalau itu kan 10. Kalau hari Asyura berarti hari ke-10. Hari ke-10 bulan Muharram. Jadi Muharram tanggal 10 itu disebut hari Asyura. Iya. Hari ke-10. Kenapa kok Suro itu dibesar-besarkan sampai orang Jawa mengidentikan dengan Suro? Artinya orang Jawa dari dulu sudah kenal Islam, cuman karena belum kenal bahasa Arab. Dulu nyebutnya bukan Islam, makanya di dalam orang Jawa ada ajaran yang namanya semelek. Lu identik dengan semelah, Ya. pasrah. Lu identik dengan berserah diri. Berserah diri itu Islam artinya. Iya. Taat, tunduk, patuh. Orang Jawa itu taat, tunduk, patuh. Kata kiai gitu, apa tuh jual kebun dibela-belain. Iya. Jual sawah itu. Iya. Asal dari dawuh Pak Kiai gitu kan. Iya. Itu orang Jawa. Nah, begitu Islam datang, ya udah makanya klub bisa diterima Islam di Jawa. Yang lain ya sejarah. Iya. Hindu duluan nggak diterima. Enggak mayoritas kita. Buddha datang nggak diterima. Kristen datang nggak diterima. Justru Islam datang kan, disiarkan oleh Wali Songo karena ada kecocokan. Nah ini keren ini buat bungkus. Orang Jawa isinya sudah bagus. Cuman waktu itu belum punya kemasan. Dia datang kemasan dari mana-mana, nggak cocok iki nek jenggo bungkus wong Jawa. Tapi begitu Islam ditawarkan yang dari Arab, kok ini cocok buat bungkus. Gitu loh. Paham nggak maksudnya? Makanya syariatnya orang Jawa tetap Islam. Tapi Jawa tetap digawa, makanya Jawa digawa, Arab digarap. Wong emang syariate kok Arab. Jawa minangka budayane bangsa, Arab minangka syariate agama. Masalah syariat ora kena dijawab-jawabno, tetep nganggo basa Arab, contohnya salat, khutbah, tetep rukune basa Arab, mau itu syariat. Nggak berani rubah. Tapi yang budaya, ya mungkin orang Jawa budayanya udah keren, masa dirubah-rubah.
Betul enggak? Iya. Masa kita harus ngikutin budaya Arab, budaya Belanda? Kita kan punya budaya. Sama kita punya. Yang tidak kalah keren lah. Iya. Ya kan kita budaya apa aja ada kita. Keren, kaya dengan budaya kita. Iya. Syariat. Tetap kan, yang mana Jawa digawa, Arab digarap. Jawa minangka budayane bangsa, Arab minangka syariate agama. Karena apa? Keyakinan orang Jawa juga sudah dibungkus klop dengan syariat Islam yang dibawa dari Arab. Ngerti lho, masalah Tuhan yang Maha Esa nggak usah diajarin orang Jawa. Masalah mukhalafatul hawadisi, laisa kamili saiun, orang Jawa sebelum itu kenal bahasa Arab sudah punya Gusti tan kena kinaya ngopo. Nah, yang nggak bisa dibayangkan dengan Iya, apapun. Gusti Kang Maha Tunggal belum kenal tauhid itu. Nggih. Kul huwallahu ahad belum kenal, tapi sudah yakin dengan adanya Gusti Kang Maha Tunggal. Belum kenal innallaha ala kulli syai'in qadir, udah kenal Gusti Kang Maha Kuwasa. Belum kenal Rabbul Alamin. Orang Jawa sudah yakin dengan Gusti Kang Murbeng Jumadi, Gusti Kang Akarya Jagat. Kok ada kok ini, kok cocok, wah apik. Makanya Indonesia mayoritas Muslim. Alhamdulillah. Gitu loh, Bre. Jangan tiba-tiba datang belakangan ngelek-ngelek wong Jawa. Gundulmu. Dulu nggak ada ngelek wong Jawa, justru beradaptasi. Para dai zaman dulu bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dia menyampaikan kebaikan, kebenaran, mencegah dengan perbuatan-perbuatan yang munkar. Itu tetap dengan cara yang lemah lembut, yang ramah, penuh cinta dan kasih sayang. Karena itu misi Islam, misi kemanusiaan. Nah, lalu ada apa? Kenapa harus surau? Apa ini, ada apa ini? Pertanyaannya. Tanya. Kan katanya harus sistematis, Apa? terstruktur, masih. Nah, kebetulan di tanggal 10 bulan Muharram itu banyak peristiwa-peristiwa ya yang sangat sakral. Diantaranya yang pertama, di tanggal 10 Muharram itu diampuni dosanya Nabi Adam dan Hawa waktu melanggar larangan Tuhan. Sehingga ada doa, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada keselamatan, ada kesejahteraan, ada kesentosaan. Di tanggal 10 diampuni dosanya Adam dan Hawa. Satu. Yang kedua, Nabi Nuh terjadi banjir malapetaka yang besar. Dunia ini pernah tenggelam. Gitu. Dunia pernah tenggelam. Jadi kalau Jakarta mengatasi banjir nggak bisa, wajar, itu masih kecil di sini. Bukan karena hujan. Kalau lo mau bikin kelelep, ya zaman Nabi Nuh, kelelep total, nggak pakai sebab. Musabibul asbab itu Allah kok. Dunia ini pernah tenggelam. Nah, dan pada tanggal 10 Muharram yang disebut hari Asyura itu, Nabi Nuh dan para jamaah pengikutnya diselamatkan di dalam kapalnya. Yang terkenal yang namanya kapal Nabi Nuh. Kemudian yang nggak ikut habis, termasuk anak dan istrinya yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Itu sejarah. Apalagi Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud tanggal 10 Muharram. Sama. Nabi Musa udah kepepet. Di belakang itu Fir'aun dan bala tentaranya. Di depan Laut Merah. Di tanggal 10 Muharram itu Allah selamatkan Nabi Musa. Disuruh apa? Idrib biasokal bakhro. Pukullah dengan tongkatmu pada lautan itu. Dipukul, terbelah laut. Tanggal 10 Muharram. ada hari penuh keselam, sakral sekali. Dan nilainya tetap masih ada nilai jihad dan niat di dalamnya. Makanya hijrah ada itu, diperingati hijrah itu.
Karena di dalamnya ada jihad dan niat untuk berbuat baik. Udah hijrah dari sesuatu yang tidak baik menuju kepada yang itu menurut Ustaz Andri tadi. Iya. Biar ada Menurut Ustaz Andri tadi. pendukungan. Betul. Mas Dus juga ada pendukungan. Emang kesini dalam rangka cari dukungan. Muga-muga nonton. Ora nonton ya ora apa-apa. Nonton ya syukur ben sadar. Ben sepahaman gitu. Iya. Enggak usah itulah, kita itu Loko Suto ae lah, ora usah itu orang untuk mengatakan kebaikan kebenaran ngapain takut? Enggak apa-apa. Siapa tahu tersentuh hatinya, terus sepaham, sadar. Intinya begitu kalau saya, bukan kepengen orang pintar, yang penting dia sadar. Nah, itu. Ya. Banyak lagi, Pak. Nah, 10 Muharram itu. Ditambah lagi. Ya, terjadinya perang besar di Karbala sehingga mengakibatkan terbunuhnya Sayyidina Husain itu 10 Muharram. Tapi dengan itu bagi kaum muslimin itu bukan bencana, karena dengan itulah maka Sayyidina Husain wafat sebagai syuhada. Keren nggak? Orang mati syahid itu ya 10 janata bigoiri sama keren nggak? Itu 10 Muharram. Makanya bagi orang Jawa ada selamatan. Selamatan di hari bulan Suro itu mesti pakai bubur merah sama bubur putih memperingati apa? Wafatnya Sayyidina Husain karena darahnya tertumpah, muntahnya muncrat karena memang dibantai pada waktu itu di Padang peristiwa Padang Karbala. Itu Rasulullah. Memang cucunya Nabi Muhammad, putra Sayyidina Ali. Makanya orang Jawa memperingati mungkin nyebut Bagindo Kasan, Bagindo Kusen, Bagindo Ngali. Nah, di sana Muhammad. Betul nggak? Sama dengan wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Cuman wong Jawa susah ngucapin bahasa Arab. Ya pokoknya Nabi Muhammad, Bagindo Ngali, Bagindo Kasan, Bagindo Kusen. Nah, ya kan? Dari Nabi Muhammad, sahabatnya, duriyahnya, keturunannya, cucunya. Itu sehingga Suro itu terus dianggap hari yang sangat ya karena apa? Ada peristiwa-peristiwa besar yang di luar ini manusia sulit untuk menyelamatkan diri. Ternyata Allah Maha Kuasa, kekuasaannya mutlak. Hal-hal yang tidak mungkin bisa selamat bisa diselamatkan oleh Allah tanpa apa? Tanpa proses biologis dan logika dunia. Logika nggak mungkin. Iya. Itu ya Pak. Inilah keyakinan sehingga hari Asyura itu diserem-seremkan bagi orang yang seneng uka-uka. Kalau yang nggak uka-uka kayak kita biasa-biasa aja lah, tumpengan aja, habis ngaji makan bareng nggak ada apa-apa. Ya bikin tumpeng aja untuk apa? Nanti habis ngaji, habis zikir kita makan bareng, bukan untuk setan. Bukan persembahan untuk kita makan. Iya. Kira-kira gitu Pak. Bagaimana? Bisa dimana Mas Wei? Bisa dibahas. Jangan biar tahu dan inilah hijrah. Sampai nanti akan cinta dengan hijrah itu kalau udah tahu. Berarti memberi dukungan nanti dengan yang nyuci keris gitu maksud Suro nggak ada. Itu kan tradisi di keraton Jawa ya. Yaitu Pak ada istilah jamas ya, jamas. Ya, Jamas bukan pusaka. sekedar tradisi kalau kata saya, itu tadkiro, itu Tazkiro. ibro pelajaran. Nah, itu apa karena itu? momen hijrah itu rohnya adalah jihad. Jihad itu berjuang, berperang. Perang itu mesti melibatkan senjata. Karena orang Indonesia, orang Jawa punyanya keris, ya yang diasah keris, golok, celurit yang berduro. Yang kan ya pedang, kan ngono. Musyrik. Enggak. Iya, makanya ada kira pusoko. Kira pusoko. Kira pusoko. Ngomong ora paham ning dokumen aku kadang-kadang pusing juga kan. Musrik aja itu. Musrik aja lu klarifikasi dulu Itu dong. Bang, jadi landasannya ada Bang. Jadi Jihad, rohnya tuh jihad hijrah itu. Yang diperingati kan tahun baru hijrah. Iya. Harusnya lebih hebat daripada Masehi. Harusnya nek wong Islam sadar. Iya. Orang malah bid'ah no barang. Apa yang enggak bid'ah itu? Semua budaya. Semua yang bersumber dari peradaban manusia itu budaya. Budaya. Siap. Budi, Dharma, dan Daya. Itu budaya namanya. Itu bahasa Jawa budaya itu. Budaya.
Budi Dharma lan Budaya. budaya. Ya, apik. Ini budaya. Budaya. Gitu, Bro. Eh. Ada apa-apa beda apa-apa. Jadi nyuci keris, Keris bulan aja. suro. Gimana? Nah, itu namanya kira pusoko. Enggak. Hubungannya sama jihad dan niat gitu kan. Nah, kamu punya pisau juga diasah. Jadi itu landasannya kenapa nyuci keris gitu kan. Bukannya nggak ada, semua ada tuntunannya gitu kan. Hanya saja orang-orang kita tuh kadang cepat memvonis, cepat menjatuhkan wah ini salah gitu kan. Padahal semua ada landasannya kalau kita mau teliti gitu. Makanya buru-buru dah sebelum malam suro. Enggak betul. Biar bisa cuci keris. Iya. Di sini udah ada Mas Riz. Mas Makanya jihad itu hubungannya dengan nama malu bin. ini ya, benar. Kalau udah tahu paham nggak mungkin punya niat macam-macam. Benar. Kan dia paham. Karena dia paham. Iya. Apa. Nggak mungkin niatnya jelek. Enggak mungkin niatnya jelek. Keren ya? Sabar, bener. Keren dong. Keren. Sebelum berjihad itu kita Iya, harus pembersihan kan gitu kan. Enggak, gitu. Pripun. Jadi untuk baju lambang itu pembersihan pusaka Pusaka Jawa itu. itu sebenarnya untuk kita itu sebagai ini kan, kalau hati kita sebagai senjata kita gitu. Jadi harus kita bersihkan sebelum kita berjuang. Gitu. Sebelum kita berjuang. Sebelum kita berjihad, kita harus Bersih diri dulu. Filosofinya. Filosofi Jawanya. Filsafatnya begitu. Iya. Sebelum membersihkan pusaka, kita bersihkan diri kita. Nah, perumpamannya dengan membersihkan pusaka. Ada juga orang yang bersihin pedang di orang buat ngerampok kan. Lah. Ngancem buat mati ini uang. Iya. Dulu ya. Tak pateni. Bajigur gitu. Iya, apa. Wah, Sebelumnya nggak harus bersihin pusaka. Nanti juga kalau lagi nyapu ngepel sih bersihin lantai enggak ya? Syariatnya bersihin lantai, hakikatnya bersihin hati. bersihin iya benar. Iya begitu. Keren. Enggak kudu bersihin pusaka ya, Pak? Enggak. Iya. Cebok jadi enggak ya? Pak kencing cebok sih enggak ya? Syariatnya aja cebok, tapi hakikatnya bersihin hati. Bersihin hati. Menafikan. Makanya ngucapnya Allahumma Allah tauhid. Qalbi. Iya. Apa. Itu Bapak Giang. Iya. Dari ya bukan enggak Memperkuat. Iya, apa. Alhamdulillah. Nama lama lu Bin? Biniat ya. Nama lama lu biniat. Mas Kris Pribun, ada yang mau ditanyakan? Udah terjawab semuanya, terwakili ya. Jadi pertanyaannya Kalau Masir kayaknya masih ada unek-unek itu. apa itu? Nah, kalau bulan Suro itu kenapa itu Nyai Roh itu anggapan luar Jawa itu ke keraton Solo gitu. Ya, iya Atau betul. Solo atau Jogja gitu. Iya. Kayaknya nanya dong. Iya benar Mas. Unek-unek kayak gitu. Iya. Nah itu dia. Iya. Oh iya dah, Ya, diwakil. diwakili tadi kan, Ya. diwakili. Tadi gimana? Diwakili Pak Wagio. Apa itu? Betul. Gitu. Jadi Suro itu kan memang orang Jawa ya, Pak ya, khususnya nih. Ada hal-hal yang memang Mistis. sifatnya mistis gitu kan. Nah, ini kata Pak Wagio tadi, sebenarnya itu pertanyaan Mas Kris diwakili sama Pak Wagio. Jadi kenapa kalau bulan Suro itu Nyi Roro Kidul sowan Keraton Solo, sowan Keraton Surakarta. Apa Keraton Jogja sama Keraton Surakarta gitu, Pak. Gitu. Nah, itu seperti apa sih sebenarnya gitu kan? Pemahaman kita tentang hal ini seharusnya seperti apa, Pak Yeng? Yang bilang Nyai Roro Kidul ke Solo sama ke siapa? Itu tadi barusan dua. Sumbernya dari mana? Hadisnya soalnya kayak ini. orang ya khususnya daerah Klaten. Oh, daerah Klaten. Karena itu Tradisinya begitu di sana. Nah, itu tradisinya orang kalau Klaten. malam itu kebanyakan orang tidur di luar. Pengen lihat wah Nyai Roro itu mau lewat naik. Iya. Oh, next Karena level. kalau angin itu gede, wah lagi lewat. lagi lewat. Jadi kayak semacam mitos. Terus semacam itu. Nah ini Paling bener. kebetulan kalau mendekati bulan Suro gini, itu angin terus. Memang angin gede terus ya. Arahnya ke utara gitu. Arahnya ke utara. Berarti Makanya dari orang- selatan ke utara ya. Memang ada pantai selatan itu kan membawa angin ya. Bener. Orang
Kalau aku jadi dalam partai itu mikirnya wah Nyai Roro Kidul. Iya, Kalau asal mulanya kata-kata dari siapa ya kita nggak tahu karena kita kan Ini orang kalau baru. pengalaman, saya menjawab berdasarkan pengalaman. Iya, bener baik. Kalau diidentikan dengan Suro kemudian Solo Jogja, enggak juga. Enggak juga. Walaupun toh nanti ada kaitannya. Hmm. Kenapa harus Jogja, kenapa harus Solo? Iya. Ada kaitannya nanti. Itu nanti hubungannya dengan berdirinya Kerajaan Mataram, awal berdirinya Kerajaan Mataram. Ya. Munculnya itu. Nah itu sebenarnya juga mau Sebenarnya kalau cerita itu enggak harus Suro. Saya pernah diundang untuk menghadiri pengajian di daerah Kebumen. Itu ada gua ya Pak, Karang Bolong. Bukan di Cilacap ini, bukan. Iya, Kebumen. Iya. Di Kebumen. Ya, saya kemudian waktu itu pengajiannya di Gombong. Tapi kemudian saya diajak karena kebetulan saya bareng dengan Kiai Kebumen, dia kalau kayak kita ketua EP-nya Kebumen. Itu Muzaki Latif. Muzaki Latif. Nah, saya diajak jalan-jalan itu ke sana. Nah, di sana saya diceritain, ini kalau malam Selasa Kliwon, malam Selasa, Nyai Roro Kidul tidurnya di sini. Ada Pak, ada rumahnya Pak, khusus. Di pinggir itu, di pinggir pantai, Karang Bolong. Saya ke Karang Bolong Pak, saya tiduran di pantai itu. Saya nekat masuk, saya minta izin sama satpamnya. Saya pengen tidur sini, katanya nanti malam Nyai Roro Kidul datang. Iya Pak, ya mohon maaf ya, mohon izin, semalaman aja. Saya tak pengen ngobrol sama Nyai Roro Kidul, tidak diizinkan. Waktu itu saksinya ada, saya punya saksi banyak yang ikut saya satu mobil. Saya minta, nekat saya minta temenan apa orang, jadi nggak identik dengan Solo Jogja karena ini disuka di Kebumen loh. Kebumen juga ada. Di Kebumen Pak. Kalau di Jogja itu identiknya di Parangtritis, Parangkusumonya Pak. ada tempatnya. Parangkusumonya. Nah, Labuan Ratu. Labuan Ratu. Itu. Iya. ya kan, rame di situ. Bung Karno, Saya Taman sering telepon-teleponan, Telepon-teleponan. tapi bukan sama Nyai Roro Kidul, sama tetangganya Nyai Roro Kidul. Itu kemudian ada cewek lumayan lah. Rasanya. Ya nggak apa-apa Pak, nanti nginep sini aja. Lah coba itu. Iya dah Kalau nggak. nggak dikasih di situ Pak. Enggak dikasih di gua di sini aja gitu ya. Tapi sekarang enggak. Itu bukan gua, emang ada tempat di Parangtritis. Untuk katanya itu raja-raja Jogja, Raja Solo itu suka ada pertemuan di tempat itu, di tempat itu. Parangtritis itu. Aku pengen juga sebetulnya. Karena ayu kan dulu fotonya ya. Tapi sampai sekarang kan belum ada fakta-fakta itu. Fakta-fakta itu. Nah, itu di kalangan orang-orang yang mbuh mitos mbuh apa. Iya. Nah, adapun diidentikannya dengan Keraton Jogja, Solo, itu seiring dengan awal berdirinya Kerajaan Mataram oleh Danang Sutawijaya. Sutawijaya. Ya waktu itu namanya pemimpin kan, kalau bahasa kita harus pinter dong pencitraan, Pencitraan. supaya dipatuhi oleh rakyat, Iya. ditaati, ya kan? Nah, zaman dulu yang dibanggakan itu kan kesaktian, Kesaktian. sehingga digembar-gemborkan bahwa Raja Jogja itu kawin sama Nyai Roro Kidul. Sampai sekarang mitosnya. Mitosnya seperti itu. Pokoknya semua raja-raja Jogja itu kawin sama Nyai Roro Kidul. Tapi mudah-mudahan mulai terkikis kan keyakinan itu. Coba seandainya itu masih diyakini oleh orang-orang, kan nggak enak. Misalnya Ampung Bono I kawin, misal dari mulai Danang Sutawijaya lah, Iya. ya, yang bekas Sultan Agung itu, kawin Roro Kidul, punya anak. Alap-alap Sambernyowo itu Raden Said yang ada di Matesih, Mata sih. ya Karanganyar, Kadang-kadang. ya kan? Itu di atas, di puncak Gunung Lawu itu, di atasnya makam Pak Harto itu. Pak Harto di lerengnya, di Astana Giri Bangun. Itu kawin jam Roro Kidul, udah anak, ngawinin emaknya. Iya. Kan dia punya anak lagi, ketiga. Ya kan cara Islam udah nggak bagus. Iya. Tuh. Nah dari sini mungkin mulai ada mungkin pencerahan, udah mulai ada kurang lah hal keyakinan. Tapi sampai sekarang masih ada yang meyakini gitu. Setiap Raja Jogja kawin dengan Roro Kidul. Tujuannya apa? Raja Jogja itu sakti, sehingga semua patuh. Gitu loh, sama patuh. Sama
raja, taat sampai sekarang pun orang Jogja itu nggak ada yang punya tanah. Itu semua itu adalah milik keraton. Gitu. Kalaupun ada yang punya itu tanahnya sama tanah peradikan. Karena dia punya jasa. Kalau enggak hanya boleh pakai, tapi sewaktu-waktu kerajaan pakai ya udah begitu aja kan. Kan itu ya Pak. Karena di Jogja begitu katanya. Cara ngasa belum melakukan penelitian untuk secara fakta. Nah, hubungannya itu untuk itu. Enggak identik dengan Jogja Solo. Gitu loh. Sebenarnya enggak. Itu dari pantai selatan itu sampai Banyuwangi, Pak. Iya, Namanya Nyai Roro Kidul itu. Kalau pantai utara itu Dewi Lanjar. Kalongan yang rame, Batang, daerah Mbak Nur. Itu selalu ada yang begitu-gitu itu ada di kalangan orang-orang mistis lah. Mistis ya. Nah, orang ya kalau bahasanya bahasa uka-uka gitu. Uka-uka. Kira-kira Tapi aslinya ada nggak itu? Hah? Nyai Roro Kidul itu sebenarnya aslinya ada nggak sih? Saya nungguin pengen kan ngomong ayah duda kan gitu. Baru itu cerita doang, kayak mitos. Mitos. Kalaupun iya gitu kan perlu pembuktian dong gitu kan. Iya. Kalau mitos itu udah beredar di masyarakat dan di banyak-banyak seolah-olah jadi nyata. Nah itu memang diembus-embuskan makanya Iya. kebohongan itu apabila disuarakan akan diyakini sebagai kebenaran yang hakiki padahal bohong gitu. Tapi karena terus Iya. dogma menjadi dogma, tersihir orang keset terus tiap hari. Iya, betul. Kayak Kopet kemarin kan orang hampir semua ketakutan lah. Iya, betul. Karena tiap hari digembar-gemborkan lewat RT. Iya. Gitu loh. Padahal ora ono. Kenapa harus Nyai Roro Kidul gitu ya? Tapi tetap ada kepentingan kelompok, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kekuasaan, ya macam-macam lah. Iya. Ya kalau bahasa Ustadz Lukman ya ada kepentingan gold, kemudian glory kan, Gospel. kan gitu. Benar. Itu konsep lah. Konsep kekuasaan. kekuasaan. Ya tetaplah pencitraan tuh harus. Pencitraan ya. Beda dengan Jawato. Jawato kan wis ora usah kepengen dadi sapa-sapa, ya kan? Enggak ora usah wedi. Ora dadi apa-apa. Itu. Penting aja lali lah. Bar kakristan kesejati. Kuwi durung tanpa pamrih. Jadi sepi yang pamrih rame ing gawe. Ngono. Kira-kira Jawato cukup kayak gitu aja. Jadi enak merdeka kita nggak terbebani hidup ini. Pun monggo silakan mau apa lagi? Iya. Kira bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Biar jangan salah paham nanti kita ke bawah-bawah malah. Paham udah nih ya bro ya. Intinya ya masalah mitos, keputusan dan sebagainya itu udah jelas nih clear ya. Terus juga kita udah dapat pencerahan tadi tentang satu suro itu yang katanya angker dan lain sebagainya itu ternyata itu hanya bagian dari mitos gitu kan. Untuk kalangan yang uka-uka monggo gitu. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim yang memahami itu gitu kan, ya ini adalah momen kita bangkit ya, jihad dengan niat yang benar tentunya gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mas Kris? Enggak. Bang Andri? Yang serem tuh malam ini sebetulnya. Malam ini? Kenapa nih Pak? Iya, malam ini? Jumat kan. Malam Jumat? Jumat pon. Jumat pon. Kenapa Jumat Jumat pon? 6 pon itu telulas. Telulas. Itu tanggal bahaya, tanggal serem itu. Hotel di Itu Pantai Selatan. Pantai Selatan di ya. mana itu? Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Itu enggak ada nomor 13. Enggak ada. Itu. Hah? Kalau bicara sereman pon sebenarnya Pak. Pon. Daripada Kliwon ya. Kliwon tumpengan kan. Gogolong masa Segogolong ya. Kan diingkung, Diingkung. nggak bisa ngapa-ngapain udah diingkung. Iya. Cuma Kliwon kan diingkung. Diingkung, nggih. Udah ada jajan pasar 7 macam, udah ada buah 7 macam, ada Apik ya. ada sego golong, macam-macam ditimbuk pakai sego golong sampai sembuh. Makanya sego golong, Sego beda golong. dengan sego perak. Sego perak jadi makanan cecek, tapi kalau udah sego golong buat nimbuk kepala pusing. Oh, juga yang itu. yuk. Nah, apalagi yang golongin bubur kenceng banget. Iya. Apik. Gitu bro ya, udah clear nih udah ya. Masalah tahun baru Hijriah, masalah tadi ya suro gitu kan. Ya intinya sih dua itu emang karena kita diketagi momen itu ya. Itu.
Cukup nih kita nih. Cukup ya. Alhamdulillah. Ya, makasih Pak Siap. Kiai atas penjelasannya. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang kita dengar menjadi opini yang baik buat kita, apa yang kita lihat menjadi perspektif yang baik juga buat kita. Kemudian kita memohon kepada Allah agar memberikan kita kuah ilahiyah, ilmu ladunia, agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada salahnya, jika ada kurangnya, itu datangnya dari saya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.